sampai hari kiamat ibu. Contoh, ibu ini punya gamis tapi tidak terpakai, beli baju kekecilan. Daripada kita dijual lagi tidak laku, lebih baik kita sedekahkan kepada siapa? Orang yang membutuhkan. Dan kemudian jikalau pakaiannya itu sering dipakai ke majelis taklim, sering dipakai ke tempat pengajian, sering dipakai kepada tempat ibadah, apalagi dibawa sholat, maka pahalanya tidak akan terputus sampai hari kiamat. Nah, contoh, misalkan ibu ini punya mau sedekah kain mukena, tahu mukena bu? Mukena itu apa namanya itu? Telekung nggak ya? Gebay ya. Perempuan ibu-ibu biasanya putih semua. Nah, kita punya mukena atau kita nadar kalau ada ibunda kita yang meninggal. Kita malu ini ngasih sama ibarat kata orang. Pernah saya sampaikan di tempat-tempat yang lain, kata ada mukena kirimkan, atau tidak kita kan banyak masjid, titip satu mukena di masjid dan niatkan pahala bagi siapa yang memakai mukena ini, maka ketika orang sholat tadi dan setelah selesai sholat tadi maka pahalanya sampai kepada yang kita niatkan. Misalkan contoh khususon ila ruhi atau ila arwah, beda pahalanya dengan khususon dan umum. Kita kaji bu, misalkan ibu di rumah, kalau malam Jumat sering ibu berdoa bu? Bu? Malam Jumat sering berdoa bu? Sering yasinan di rumah bu? Alhamdulillah. Dengan suami apa sendiri? Rahasia perusahaan. Rahasia katanya. Karena alasannya apa? Rahasia Pak Ustadz, tidak boleh riya. Tidak boleh disebut-sebut katanya, karena itu kebaikan. Contoh seperti itu. Kita berdoa kepada ibunda kita yang meninggal. Contoh, atau misalkan anak-anaknya di sini berdoa kepada Allah dengan khusus membaca surah Al-Fatihah dan Yasin, khususun ila arwahi atau ila ruhi Bapak Sabil. Misalkan Al-Fatihah, maka almarhum Bapak Sabil ini kalau digambarkan pahala itu, misalkan isi aqua dus itu 40 buah kan, 40 buah aqua dus. Kalau ini aqua botol. Kemudian dikirimkan khusus kepada Bapak Sabil, maka dapatlah Bapak Sabil 40 isi aqua. Beda dengan jami'il muslimin wal muslimat. Kalau jami'il muslimin wal muslimat, kalau gambaran pahalanya itu isinya adalah 40, maka mulai jami'il muslimin muslimat cuma dapat satu jami'il muslimin muslimat, satu aqua gelas ya, satu aqua gelas. Tapi kalau Pak lain, aqua botol. Diminum bu, dapat pahala. Kembali ke lab. Jadi gini bu, jadi bedanya jami'il muslimin muslimat, orang yang beriman, orang yang muslim laki-laki, orang yang muslimat laki-laki dari Sabang sampai Merauke, orang Arab, orang Italia, orang Amerika, orang orang Cina, orang segala macam, jami'il muslimin muslimat dapat galon. Nah itu bedanya jami'il muslimat sama khususan. Kalau khususan lain ceritanya. Kalau khususan itu untuk sendiri keluarga kita atau siapa yang misalkan seperti almarhum wa ila hadrati khususan Bapak Sabil, khususan ila ruhi Bapak Sabil, berarti hanya Pak Sabil saja yang mendapatkan pahala, misalkan pahala dari ngaji Al-Quran ini ya. Berarti Bapak Sabil saja. Perasaan kalau yang saya dengar setiap tawasul itu pasti ada yang namanya khususan dan ada yang namanya jami'il muslimin wal muslimat. Berarti pahala yang ibu-ibu ngaji tadi, habis ngaji mendapatkan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi, bukan hanya dikirimkan kepada almarhum Bapak Sabil, tapi untuk seluruh jamaah kaum muslimin wal muslimat tadi juga mendapatkannya. Timbul pertanyaan, apakah pahala itu berkurang Ustaz apa tidak? Tentu tidak Bapak Ibu hadirin semuanya.
Cuman yang berbedanya itu adalah dapat 1 dus sama dapat 1 buah aqua gelas. Dapat semua, tapi bedanya besarnya beda. Karena kenapa? Yang lebih besar adalah bahasanya khususon. Contoh, ini khusus buat Pak Ustaz, kan lain. Ini buat anak-anak, kan lain. Ini buat bapak kamu, ini buat anak kamu, ini buat segala macam, kan beda. Ada perbedaan di dalam bahasa kita. Begitupun juga apa yang akan nanti oleh ahli kubur apabila kita kirimkan sesuatu atau fatihah atau amalan-amalan yang lain kepada ahli kubur, maka insya Allah dan nanti akan bukti di akhirat nanti bahwasanya siapa yang sering mengirimkan fatihah, siapa yang sering mengirimkan amalan-amalan bagi orang yang meninggal dunia, bahkan nanti akan masuk surga bersamanya, bahkan berkumpul seperti ini di bawah naungan bendera barisan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal. Makanya ada kan ila hadratin nabiyil mustafa, ya kan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa azwajihi wa ahli baitihi kiram, atau wa ahli baitihi dan ahli rumah. Baitihi kan ahli rumah. Ila hadrati khususon, ila hadrati nabiyil mustafa Rasulullah wa ala alihi, keluarganya Nabi, wa ashabihi, sahabatnya Nabi, wa azwajihi, istri-istrinya Nabi, wa dzurriyyatihi, anak-anaknya Nabi. Terus wa ahli baitihil kiram, wa ahli baitihil kiram, dan ahli rumah yang mulia. Ahli bait ini kan ahli rumah, berarti semua ini tanpa kita sadari kita sudah dikirim oleh orang yang membaca tadi. Ibu yang sehat, kita yang sehat. Pak Ustadz timbul pertanyaan, kalau kita mau ngirim kepada orang yang sehat bagaimana? Tapi dia belum meninggal. Wa ila hadrati khususon ila jasadi. Jasad, istilah jasadi Pak Ustadz wajib. Ya Allah, semoga berikan kesehatan, dilancarkan usahanya. Wa ila hadatsusan ila jasadi, paman saya yang di Amerika, usahanya sing lancar ya Allah. Semoga banyak rezekinya, segala macam dihilangkan sampai besar. Begitupun juga kalau kita kirimkan kepada seseorang, ini ilmu nih Bu. Contoh ada ustazah yang kita ngefans betul. Ibu, ada fans ustazah yang Ibu suka Ibu di televisi Bu? Ada Bu? Siapa Bu? Mamah Dek? Pasti sering nonton Bu? Curhat dong Ma. Iya dong, kayak gitu kan. Kita kirimkan Al-Fatihah ila jasadi Mamah Dedeh, maka kemuliaan karomah yang Mamah Dedeh tadi punyai maka akan menempel kepada kita. Itu bahasanya adalah salah satu syarat untuk mendapatkan kemampuan atau pemahaman yang laduni adalah dari kemuliaan, dari karomah kemuliaan yang para ustaz dan para ustadzah yang miliki. Walaupun kita tidak pernah melihat, walaupun kita tidak pernah hidup bareng, walaupun kita tidak pernah bersama, jikalau kita mengirimkan khusus kepada beliau, para ustaz, para kiai, maka insya Allah kemuliaan itu akan nempel kepada kita Ibu. Maka sehingga kita akan mendapatkan salah satu kehebatan, salah satu ilmu yang Allah kasih kepada kita dengan dasarnya kita mengirimkan Al-Fatihah atau mengirimkan kepada seseorang dengan niat Al-Fatihah, maka kita akan mendapatkan kemuliaan dan karomah dari para ustaz atau para kiai atau para ustazah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, jamaah takziah yang insyaallah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Tidak terasa hujan dari petang apa sore ya? Sore, dari sore kemarin sampai malam tadi jam 3 subuh itu masih hujan ya Bu ya? Sampai pagi. Kemudian kita mati lampu. Pas berangkat ke sini juga kita masih hujan. Bahkan alhamdulillah kita doakan sama-sama semoga hadirin yang hadir di tempat ini, yang hadir ke tempat ini, yang duduk di tempat ini, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal
yang ngasuh anak, dia bilang tuh sampai puluh pahala kan, daripada di rumah. Walaupun kita ngasuh anak, walaupun kita sibuk ngurus anak, Pak Ustaz saya ini setiap takziah ini nggak bisa ngaji Ustaz. Kenapa Bu? Saya ini punya anak kecil, dapur nimbrung berisi. Ibu, bagi yang punya anak kecil jangan takut Bu, pahala itu tetap tidak akan Allah kurangi, tidak akan beda dengan orang yang ngaji. Karena kenapa? Niat dari rumah datang ke sini, itulah yang Allah ibarat kata catatkan. Niatnya datang ke majelis ini dengan ikhlas ridha lillahi ta'ala. Tapi kalau niat lain, nah itu tidak dapat itu. Misalkan ada niat yang lain kan, wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang mengetahui. Artinya apa? Untuk kepergian almarhum yang Allah Subhanahu wa taala sungguh luar biasa, mengambil nyawanya dengan ibarat kata dalam keterangan itu di usia 63 tahun Bu ya. Berarti sama saja seperti umur Rasul 63 tahun umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga menjadikan husnul khatimah, amin. Mendapatkan syahid dunia dan syahid akhirat, amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Indah Allah. Dan ibu sering ibu tengok Yasin Bu? Baca Yasinnya sering? Sering, alhamdulillah. Coba tengok di dalam surah Yasin itu, di dalam jilidnya itu, saya nelaah dari mulai tanggal lahir sampai tanggal salah satunya tanggal orang yang dalam Yasin itu wafat. Kadang-kadang itu kalau saya telah tidak jauh dari bulan, bisa 3 bulan ke bawah dari dia lahir, bisa 3 bulan ke atas dari dia habis lahirnya tadi. Jadi ibarat kata apa? Antisipasi untuk kita semua, bahwasanya kembali lagi kepada yang tadi, setiap hari berbeda tanggal, setiap hari berbeda jam, setiap hari berbeda hari, berbeda cuaca. Yang kita rasakan pada saat ini adalah tidaklah hanya lain, semua yang duduk aktivitas, yang panen, yang lagi di kebun, yang lagi di perusahaan, kita ini semua sama-sama menunggu saatnya ada panggilan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya apa? Intinya kita belajar memperbaiki diri kita. Kenapa? Karena jikalau Ibu, seandainya tahun kemarin ini kita nggak berubah nih kelakuan kita nih, tahun kemarin kita nggak berubah antara baik dan buruk, ini malah berpindah tahun, berganti tahun, malah banyak buruknya daripada banyak baiknya. Yang harus diperhatikan ini adalah seperti ini. Kita hadir ke tempat takziah, tapi keyakinan dan keimanan kita tidak tambah kuat, tapi tambah menurun keyakinan kepada Allah dengan adanya ajal itu tiba-tiba. Yang jadi bahaya seperti itu. Kita hadir di majelis taklim, kita hadir di tempat takziah ini, yang seharusnya keimanan kita ini meningkat kepada Allah, tapi kita kalah menurun keimanan kita kepada Allah. Artian kata, setiap berganti tahun dan berganti hari, perbaiki kehidupan kita, perbaiki kelakuan kita dengan penuh amal kebaikan. Makanya ada peribahasa, setiap tanggal 1 Muharram, bukan 1 Muharram, tanggal Nisfu Sya'ban itu tanggal berapa Bu? Nisfu Sya'ban itu adalah diangkat catatan-catatan amal kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahun kemarin kita udah, tahun sekarang kita ini lagi dicatat juga Bu. Mudah-mudahan dan semoga saja Allah Subhanahu wa ta'ala dan malaikat-malaikat petugas pencatat amal baik dan buruk, semoga catatan-catatan kita dipenuhi dengan amal kebaikan, amin. Semoga hilang catatan yang buruknya, amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Itulah salah satu nanti yang akan memberatkan kita ketika di dalam kubur. Ketika kita meninggal dunia, hidup sendiri, tak ada kawan, tak ada keluarga, tak ada anak, tak ada suami yang kawanin kita dalam kubur. Suami entah kemana, lari sana, lari sini, kita sendiri di dalam kubur. Aduh, sedih kita.
Mungkin yang lain tertawa, terbahak-bahak, kita sendiri menanggung dosa kita dan dosa anak kita apabila kita tidak pernah mengajarkan kepada anak kita salah satu kewajiban bagi anak kita, yaitu menuntut dan menjalani kehidupan sesuai dengan syariat agama Islam. Terbangkai, terbujuk sendirian ibu, dimandiin kita bu, disolatin lagi bu. Dulu yang belum pernah ke masjid, tapi ketika mati yang pertama dia duluan yang di depan masjid, mendahului imam lagi. Iya ya kan? Masa di belakang, kalau jenazah di belakang, nah, pasti tidak di depan. Begitu dia angkat, la ilaha illallah, masuk alam kubur, ditutup kejam sekali manusia ini, ditinggal sendiri bu. Buka ayam kita wah-wahkan, segala macam yang kita wah-wahkan, aduh, ditinggal sendiri. Bahkan kain kapan juga kita itu diberikan sama pengurus, ya kan? Yaudah, tidak dibeli dengan uang kita kan? Apakah ibu pernah beli khusus kain kapan? Takut keterusan. Sama kain kapan kita beralih, yang ditakutkan itu adalah ketika kita tidur memakai kain kapan. Itu yang harus kita lakukan. Kalau sama kain kapan hanya sekedar kain, tidak boleh takut. Apalagi ada keranda apa namanya yang dipikul itu. Wah, jangan ditaruh di depan masjid katanya, nanti orang-orang tak ada yang sholat, takut sama keranda. Ya kan? Ada yang seperti itu kan? Bahkan di dusun-dusun lain khusus tempatnya di kuburan. Nah, justru sebenarnya itu adalah pengingat kematian bagi kita bu. Tapi kalau misalkan ada keranda nih bu, jangan aneh apabila hidup sendiri. Memang betul, saya pengalaman is asli itu, no hoax. Sirinya bakalan ada orang yang meninggal, artinya bakalan ada orang yang menghuni keranda tadi. Itu biasanya kalau 3 hari sebelum ada yang meninggal itu hidup bu, menggerebek. Nah itu benar bu. Saya lagi mondok dulu di Al Istiqomah, kan kalau di Jawa kan disimpan keranda itu depan masjid, di dalam lagi bu, tempat adan. Ada pernah santri begitu tempat adan, mungkin di depannya karena keranda kan di dalam ruangan tadi, Allahu Akbar, ketakutan. Ternyata hidup, memang hidup bu, ada yang melayang. Karena apa cirinya? Cirinya itu akan ada seseorang manusia yang akan hinggap ataupun menempati keranda tersebut. Jadi artinya apa lagi di dusun kita ini? Dalam artian kata, kenapa dibahas seperti ini? Yang seharusnya jadi pelajaran untuk kita. Walaupun barangnya ada jadi besi, tapi kita bikinnya pun kita mampu, tapi pasti tidak akan ada sanggup orang yang siap tinggal ataupun pernah mencoba di tempat itu. Ibu yang sehat mau mencoba bu? Kenapa kamu mencoba? Mencoba pasti ketika orang yang mencoba tadi, kalau keimanan kita nambah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan syariatnya gambaran keranda tadi, maka insya Allah iman kita akan menjadi kuat jikalau kita ingat akan datangnya kematian menghampiri kita. Nah itu maksudnya Bapak Ibu hadirin semuanya. Kemudian setelah dikubur sendiri, 7 langkah orang yang terakhir meninggalkan kuburan kita, maka datanglah di situ malaikat Munkar dan Nakir. 7 langkah terakhir. Kece Ustaz, kalau ada suami kita yang meninggal, kece Ustaz, 7 langkah yang terakhir yang dari makam akan datang malaikat Munkar Nakir sampai 7 hari 7 malam nggak berangkat dari atas kuburan. Jangan juga kayak gitu. Artinya apa? Tetap walaupun orang yang paling lama di atas kuburan, datangnya malaikat Munkar Nakir untuk menanyakan kita, itu tetap kita tidak tahu. Yang kewajiban kita yang masih hidup adalah pertama membantu menolong orang yang sudah meninggal dunia. Ustaz, ada yang lain itu. Orang yang mati itu sudah putus amalnya. Jadi yang dilakukan oleh manusia itu tidak bisa dilakukan ataupun tidak bisa diperbantukan untuk orang yang meninggal dunia. Ada yang membahas kayak begitu. Tapi kalau saya pribadi, kalau kita madhabnya madhab Imam Syafi'i, setiap amal kebaikan, begitu itu berupa pahala dan kebaikan di sisi Allah, kemudian kita kirimkan kepada almarhumah yang meninggal dunia,
maka insya Allah, dan kita harus yakin Ibu. Nah, yang jadi bahayanya ini keyakinan kita ragu-ragu, yakin apa tidak pahala ini sampai kepada almarhum. Tapi kalau kita ragu-ragu, kalau kita tidak yakin kepada Allah, maka insya Allah tidak akan sampai. Tapi kalau kita bulat yakin 100%, insya Allah saya yakin dengan niat saya sedekah ke masjid 5.000, pahala 5.000 ini sampai kepada almarhum. Apalagi ngaji Yasin, apalagi baca Quran tadi, apalagi baca sholawat dan doa-doa yang lainnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala khusus untuk almarhum Bapak Sabir dan umumnya bagi kita yang membacanya. Semoga kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salatullah salamun ala yasin nabi billah. Salatullah salamun ala taha rasulillah. Salatullah salamun ala yasin nabi billah. Ala yasin nabi billah. Tawassalna nada salawat itu berkah, dikhususkan untuk almarhum, dikhususkan untuk diri kita semuanya. Berkah dengan salawat, isi rumah kita dengan penuh salawat dan ajian-ajian suci Al-Quran. Sekali lagi sebelum kita tutup, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tempat yang mulia di sisi Allah.